Selama ini kita mendengar dan tahu jika gunung berapi hanya berada di atas daratan. Tapi pernahkah Anda mendengar bahwa gunung berapi juga ada di bawah laut? September 2013 lalu sempat ada kehebohan mengenai penemuan gunung berapi bawah laut di Bengkulu. Gunung bawah laut ini berpotensi menimbulkan bencana besar dan cukup meresahkan sekaligus membuat khawatir masyarakat Bengkulu dan sekitarnya. Penemuan ini bermula dari kerjasama penelitian antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), LIPI, peneliti dari Perancis, dan lembaga lainnya. Namun, segera setelah penelitian dipublikasikan di media, perdebatan tentang kebenaran hasil penelitian langsung muncul. Survei pun kembali dilakukan, hingga akhirnya para peneliti mendapatkan fakta bahwa gunung tersebut memang ada. Dasar gunung berada di kedalaman 5.000 meter di bawah permukaan laut. 280 meter di bawah permukaan laut dengan diameter gunung mencapai 40 hingga 50 km. Meski berbentuk kerucut, hasil penelitian cukup melegakan karena setelah BPPT melakukan observasi lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa gunung yang ditemukan ini tidak memiliki tanda-tanda gunung api aktif yang bisa meletus sewaktu-waktu. Seperti yang kita ketahui, jika panas dan air adalah sesuatu yang bertentangan. Air dapat mematikan panas, sedangkan panas dapat menguapkan air. Lalu bagaimana mungkin gunung berapi bisa berada di bawah laut? Apakah berbahaya dan bisa meletus? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat bagaimana gunung berapi bawah laut bisa terbentuk. Lantai samudra memiliki bagian yang lemah dan dapat diterobos oleh magma yang berasal dari perut bumi di bawahnya. Magma yang mencapai permukaan samudra akan membentuk kerak samudra yang baru. Proses inilah yang dikenal sebagai sea floor spreading atau pemekaran lantai samudra. Pemekaran lantai samudra ini menyebabkan keluarnya magma cair yang bersifat basah ke permukaan dasar samudra dalam bentuk lava pijar. Dengan terakumulasinya endapan lava yang secara terus-menerus, maka permukaan dasar samudra menjadi lebih tinggi ke arah permukaan laut. Disinilah awal proses terbentuknya gunung api di bawah laut. Karena lava yang dikeluarkan umumnya bersifat cair atau tidak kental, maka tipe letusannya akan bersifat erupsif alias tidak eksplosif. Sebagai contoh, seperti gunung api yang ada di Hawaii, yaitu Gunung Mauna Loa yang memiliki tinggi 4.170 meter dan Gunung Kilauea setinggi 1.250 meter. Kedua gunung ini dulunya merupakan gunung api bawah laut yang sekarang ketinggiannya telah mencapai di atas permukaan laut. Tipe letusan kedua gunung api tersebut adalah tipe erupsif dengan sedikit semburan lava pijar yang mengalir di sekelilingnya. Lalu di mana saja gunung berapi bawah laut ini berada? Diperkirakan bahwa saat ini terdapat sekitar 5.000 gunung berapi aktif di bawah laut di seluruh dunia dengan berbagai ukuran. Ada yang berdiri sendiri atau membentuk pegunungan dengan gunung berapi lainnya, di mana yang tertinggi akan naik ke atas permukaan laut sebagai pulau. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Negeri kita terletak di atas jalur cincin api atau Ring of Fire di Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Dari 129 gunung berapi, kini tersisa 19 gunung yang masih aktif. Dari jumlah itu, ternyata 5 gunung berapi Indonesia berada di dalam laut. Di perairan Sulawesi Utara dinyatakan masih aktif adalah Gunung Submarine. Gunung ini berada di bawah laut sebelah barat Pulau Marore dan pernah meletus pada 1922 silam. Selain Gunung Submarine, ada juga Gunung Mahangetang atau Banuawalu yang terletak tidak jauh dari Pulau Mahangetang di Sulawesi. Selain itu di perairan Banda ada Gunung New Wewerker dan Emperor of China. Gunung api bawah laut lainnya adalah Gunung Hobal di perairan Nusa Tenggara Timur. Dari beberapa penelitian dan survei kelautan, sebagian besar gunung api yang telah terdeteksi berada di kedalaman puluhan hingga ribuan kilometer, sehingga hanya dapat diselami dengan bantuan alat berteknologi khusus. Indonesia dianugerahi gunung berapi bawah laut Banuawuhu, gunung yang terletak di dekat Pulau Mahangetang, Provinsi Sulawesi Utara ini, berada di kedalaman sekitar 5 meter.
Karena lokasinya cukup dangkal, para peneliti sering menyelam untuk mengetahui keadaan gunung berapi ini. Selanjutnya timbul pertanyaan lain. Apakah ada kehidupan di sekitar gunung berapi bawah laut? Jawabannya, ya. Keberadaan gunung api bawah laut sering ditandai dengan adanya keanekaragaman hayati yang lebih tinggi, serta organisme yang tahan terhadap panas tinggi. Di antaranya berbagai macam jenis ikan, koral, karang, plankton, ganggang, algae, dan lain-lain. Daerah ini seringkali ditumbuhi karang-karang karena airnya jernih dan jauh dari populasi manusia, sehingga terhindar dari sampah dan polusi. Gunung berapi bawah laut yang meletus ternyata bisa melahirkan sebuah pulau baru, seperti yang terjadi di Jepang dan di Tonga. Pada November 2013 lalu, terjadi letusan dari sebuah gunung berapi bawah laut di lepas pantai Nishihinoshima, Ogasawara, Jepang. Erupsi dari gunung berapi tersebut menciptakan sebuah pulau kecil dengan diameter 200 meter yang kemudian diberi nama Pulau Nijima oleh pihak Jepang. Dalam waktu 1 bulan saja, tepatnya pada Desember 2013, pulau baru ini telah membesar ukurannya 3 kali lipat menjadi 56.000 meter persegi. Selain di Jepang, akhir Desember 2014 lalu, letusan gunung berapi bawah laut di perairan Tonga di lautan Pasifik bagian selatan juga membentuk sebuah pulau baru dengan panjang mencapai 500 meter. Pulau yang muncul dari permukaan laut ini terletak sekitar 45 km dari ibu kota Tonga, Nuku'alofa. Gunung berapi yang nama panjangnya Hunga Tonga Hunga Ha'apai ini meletus 5 kali pada Desember 2014 lalu. Seorang ahli mengatakan pulau baru ini kemungkinan sangat tidak stabil dan berbahaya untuk dikunjungi. Namun seorang warga Tonga melakukan perjalanan ke pulau tersebut dan mengabadikannya. Dan pemirsa, telah beberapa penjelasan mengenai gunung berapi yang berada di bawah laut. Semoga menambah wawasan Anda ya.